Hai guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di video pembelajaran pengelolaan pendidikan bersama saya. Perkenalkan, nama saya Irma Yogiana MPM A1G 022040 kelas 1A Prodi PGSD, mata kuliah pengelolaan pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kustiawan MPD. Saya dari Universitas Bengkulu. Pada bab 12, saya akan membahas kepemimpinan sekolah efektif. Bagaimana sih kepemimpinan sekolah efektif itu? Yuk kita bahas. Sekolah efektif. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Priansa 2014, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekolah. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah 1. Pemimpin, 2. Yang dipimpin, yang ketiga adanya proses memengaruhi, yang keempat adanya tujuan yang ingin dicapai. Menurut Said 2010, unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut. 1. Proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Yang kedua, memberi motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memberi kesadaran diri pada anggota atau karyawan bahwa kerja merupakan suatu kebutuhan. Yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Membangkitkan rasa percaya diri sangat penting, dikarenakan rasa percaya diri ikut menumbuhkan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri di dalam menjalankan tugas. Yang keempat, mempengaruhi dan menggerakkan pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu mempengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, A. Pengertiannya tentang kepemimpinan. B. Nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan. C. Cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. Yang D. Pengalaman dalam kepemimpinan. E. Pandangan seseorang tentang manusia. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. 4. Faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya peraturan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. C. Teori kepemimpinan. 1. Teori orang tatap muka.
keterampilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Yang kedua, teori lingkungan atau environmental theory. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses, waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. 1. Perangai atau sifat pribadi pemimpin. Yang kedua, sifat dari kelompok dan anggota. Dan yang ketiga, kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Yang keempat, teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu yang pertama aktivitas, yang kedua interaksi, dan yang ketiga sentimen atau harapan. 5. Teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivate atau organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang teruji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Selain adanya syarat bagi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu 1. Memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi 2 arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Bagaimana sih harusnya kepala sekolah yang efektif itu dalam memimpin? Baiklah, simak penjelasan berikut. Kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif yaitu 1. Inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Yang kedua, inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advocacy. Yang ketiga, advocacy. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang keempat, conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. 5. Decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, critical. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Sedangkan menurut Martin 1998,
depan sekolahnya. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik. Dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif. Yang kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. Yang keenam, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. G. Kunci sukses kepemimpinan. Bagaimana sih seharusnya kepemimpinan itu mencapai kesuksesannya? Menurut Mulyasa 2013, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memberdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang terakhir, manajemen yang mengutamakan praktik. Menurut Rifai 2007, ada langkah-langkah strategis pimpinan dalam mendorong karyawan, yaitu 1. Perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Yang ketiga, mengetahui minat dan bakat. Yang keempat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Yang kelima, perkuatkanlah rasa percaya diri pada orang lain. Yang keenam, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, memberikan bantuan pribadi. Hal yang harus dikenali dalam memimpin yaitu 1. Kenali diri sendiri. Yang kedua, kenali situasi yang dihadapi. Yang ketiga, pilih gaya yang cocok dan situasi yang tepat. Yang keempat, penuhi kebutuhan tugas. Yang kelima, penuhi kebutuhan kelompok. Dan yang keenam, penuhi kebutuhan individu. Karakteristik pemimpin yang sukses: A. Semangat kerja. B. Kejujuran dan integrasi pribadi. C. Kepemimpinan dan motivasi. D. Kepercayaan diri. E. Kemampuan kognitif. F. Pengetahuan bidang bisnis. G. Kreativitas. Yang H. Fleksibilitas. H. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. 1. Hip authority merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas atau laissez-faire merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Baiklah itulah tadi materi bab 12. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Selamat mempelajari pengelolaan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai